Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya. Nama saya Anwar. NIM 2210417797. Nah, untuk video kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan untuk ujian tengah semester mata kuliah pengantar ekonomi. Nama dosen Ibu Rikola Dewi Rawa, SEMM. Nah, apa yang menjadi inti dari permasalahan ekonomi? Inti dari permasalahan ekonomi adalah ketidakseimbangan antara kebutuhan manusia dengan sumber daya yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Hal ini menyebabkan timbulnya kelangkaan, di mana terjadinya ketidakseimbangan antara alat pemuas kebutuhan dengan kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Jadi, inti dari permasalahan ekonomi adalah terbatasnya alat pemuas kebutuhan dengan kebutuhan yang tidak terbatas. Ilmu ekonomi yang menelaah tentang kebijaksanaan yang perlu dilaksanakan untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi. Ilmu ekonomi terapan adalah sebagai salah satu cabang ilmu ekonomi yang menelaah atau mempelajari tentang kebijakan-kebijakan yang perlu dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan yang muncul dalam perekonomian. Ada pula yang menyebutkan dengan ilmu ekonomi kebijakan. Jadi, ilmu ini mengambil konsep dalam teori ekonomi, kemudian mencoba menerapkannya dalam kebijakan ekonomi dengan tetap memperhatikan pada data dan fakta yang dikumpulkan oleh ekonomi deskriptif. Jadi, ilmu ekonomi terapan masih berhubungan erat dengan dua jenis ilmu ekonomi lainnya, yaitu ilmu ekonomi deskriptif dan ilmu ekonomi teori. Mengapa ekonomi dan politik bisa berkesinambungan dalam menjalankan roda perekonomian? Ilmu politik dan ekonomi merupakan rumpun ilmu sosial, dan kedua cabang ilmu ini memiliki hubungan yang sangat erat. Ilmu politik terkait dengan dinamika tentang siapa pemegang kekuasaan di suatu bangsa atau di dalam masyarakat. Di Indonesia, pemegang kekuasaan itu ditentukan oleh partai atau sekelompok partai yang biasa disebut koalisi. Lalu kekuasaan yang dimiliki pemegang kekuasaan memberikan wewenang atau power kepada pemegang kekuasaan dalam mempengaruhi perilaku individu-individu yang ada di masyarakat. Ilmu ekonomi terkait dengan sumber daya yang tersedia di suatu negara atau wilayah. Seperti yang kita ketahui, sumber daya itu bersifat terbatas, sehingga ilmu ekonomi fokus kepada bagaimana mengalokasikan sumber daya yang terbatas itu untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Sumber daya yang dimaksud meliputi alam, yaitu hutan, tanah, air, dan lain-lain, sumber daya manusia, dan modal. Beberapa literatur memasukkan teknologi dan kemampuan entrepreneurship atau kewirausahaan sebagai sumber daya. Nah, di sini terlihat bahwa untuk mengalokasikan sumber daya di antara kelompok masyarakat, itu power yang dipegang oleh
pemimpin yang berkuasa. Dengan menggunakan sumber daya yang ada di suatu negara, pemimpin yang mempunyai power berhak menentukan jenis barang dan jasa apa yang diproduksi. Misalnya fokus pada industri atau jasa, dan bagaimana metode yang digunakan dalam memproduksi barang atau jasa itu diproduksi. Selanjutnya, mengapa pasar monopoli lebih banyak peran pemerintah dalam menentukan harga dari produk tersebut? Pasar monopoli adalah pasar yang di dalamnya hanya terdapat satu penjual dengan banyak pembeli. Biasanya barang yang diperjualbelikan di pasar monopoli adalah barang yang dibutuhkan oleh masyarakat dan bersifat unik, sehingga penjual memiliki kuasa untuk menentukan harganya. Contoh seperti PT PLN, PT Pertamina, PT Pelni, PT Kereta Api, dan lain-lain. Oleh karena itu, pembentukan harga di pasar monopoli ditentukan oleh penjual yang berperan penentu harga atau price maker. Untuk melindungi kepentingan konsumen, maka pemerintah memiliki wewenang untuk ikut campur dalam menentukan harga, sehingga penjual tidak semena-mena dalam memberikan harga. Jadi, pemerintah ikut campur menentukan harga dalam pasar monopoli agar perusahaan tidak semena-mena dalam menentukan harga dan untuk melindungi konsumen. Selanjutnya, pandemi COVID-19 telah menyebabkan hilangnya nyawa manusia secara dramatis di seluruh dunia dan menghadirkan tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam semua aspek kehidupan termasuk ekonomi. Dan menurut IMF, pada tahun 2020 dunia memasuki resesi global dengan pertumbuhan produk domestik bruto atau yang biasa disebut PDB yang minus. Nah, kebijakan awal yang diambil hampir semua pemerintah di dunia, termasuk di Indonesia, dalam menghadapi krisis ini adalah seperti yang dilansir Business Insider, resesi merupakan periode penurunan aktivitas ekonomi secara umum. Resesi biasanya didefinisikan ketika ekonomi suatu negara mengalami penurunan produk domestik bruto selama 2 kuartal berturut-turut. Adapun menurut Tirto ID, pengertian resesi adalah periode penurunan ekonomi sementara di mana perdagangan dan aktivitas industri berkurang. Umumnya ditandai dengan penurunan produk domestik bruto dalam 2 kuartal berturut-turut. Nah, penyebab resesi pun dapat diakibatkan sebagai hal misalnya menurunnya Forbes. Resesi ekonomi terjadi ketika meningkatnya pengangguran, penurunan penjualan retail, dan
kontraksi pendapatan dan manufaktur untuk menjaga waktu yang lama. Untuk jangka waktu yang lama. Penyebab-penyebab resesi pun dapat diakibatkan karena permasalahan dalam negeri maupun luar negeri. Namun, untuk tahun ini kebanyakan penyebab resesi di berbagai belahan dunia, khususnya di Indonesia, diakibatkan karena pandemi COVID-19. Sebab selama pandemi masyarakat cenderung menunda-nunda pembelian yang mengakibatkan jalannya perekonomian terhambat. Lalu dampak apa yang disebabkan oleh resesi tersebut? Terjadinya deflasi karena permintaan masyarakat terhadap barang menurun, mengakibatkan turunnya harga barang tersebut guna melariskannya. Hal ini juga menghambat pergerakan ekonomi di sebuah negara, entah perekonomian dalam negeri maupun luar negeri. Kebutuhan setiap negara berbeda-beda. Maka dari itu penyelesaian terhadap resesi disesuaikan dengan keadaan negara tersebut. Berikut merupakan langkah-langkah yang diambil pemerintah Indonesia untuk menangani resesi, khususnya pada masa COVID-19 ini. Nah, menurut saya penanganan resesi harus dimulai dari pemerintah itu sendiri dan didukung oleh kegiatan-kegiatan yang dilakukan masyarakat tersebut. Pemerintah harus meningkatkan angka konsumsi agar nilainya lebih tinggi. Masyarakat bisa melakukan pembelanjaan yang tidak terlalu konsumtif, tetapi dengan melakukan perbelanjaan yang seperlunya saja agar roda perekonomian tetap bisa berjalan. Di samping itu, pemerintah harus mendorong transformasi di sektor digital. Karena dalam kondisi pandemi ini, masyarakat sebagian besar beraktivitas secara digital. Pemerintah juga harus mendorong usaha UMKM lokal untuk menjadi pendapatan nasional yang berpengaruh terhadap perekonomian negara. Karena dalam kondisi pandemi seperti ini, terutama anak muda yang membuka usaha yang keuntungannya lumayan besar, peningkatan di sektor investasi juga diperlukan, mengingat investasi di masa pandemi ini sempat menurun. Pada akhirnya, berbagai cara penanganan resesi yang dilakukan setiap negara juga mempertimbangkan kondisi dan kemampuan negara tersebut. Jika penanganan resesi tidak sesuai dengan kemampuan dan kondisi di setiap negara dan lebih memaksakan agar resesi cepat selesai, justru akan membahayakan roda perekonomian negara tersebut. Terima kasih untuk video kali ini. Jumpa lagi kita dalam video berikutnya. Bye bye.